Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bertemu lagi di pertemuan hari ini. Hari ini kita akan membahas mengenai sebuah konsep requirement engineering ya. Ini melanjutkan apa yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya tentang information engineering. Jadi kalau di pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai mekanisme atau proses untuk bisa mendapatkan informasi terkait dengan kebutuhan sistem yang akan kita bangun. Nah, salah satu cara kita bisa mendapatkan informasi terkait dengan kebutuhan dari sistem yang akan kita buat itu kan salah satunya bisa pakai metode misalnya wawancara atau observasi langsung atau kuesioner atau metode-metode yang lain ya. Nah, untuk hari ini kita membahas mengenai teknik dalam menganalisis kebutuhan atau requirement engineering. Nah, di sini kita asumsikan bahwa kita sudah mendapatkan beberapa informasi-informasi yang sudah kita lakukan di tahapan sebelumnya. Nah, kemudian informasi tersebut mau kita apakan? Nah, pada materi hari ini kita akan melakukan proses analisis ya, terkait dengan kebutuhan yang sudah kita dapatkan di tahapan sebelumnya. Oke, untuk tujuan perkuliahan kita yaitu yang pertama, memahami pengertian dan urgensi rekayasa kebutuhan. Yang kedua, memahami proses rekayasa kebutuhan. Dan yang ketiga adalah memahami problem-problem dalam sebuah rekayasa kebutuhan. Nah, kemudian untuk topik sendiri yang akan kita bahas di pertemuan hari ini adalah yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian dari kebutuhan. Jadi apa sih itu kebutuhan dan juga apa itu rekayasa kebutuhan? Karena itu merupakan dua hal yang berbeda ya, antara kebutuhan dan rekayasa kebutuhan. Kemudian yang kedua, kita juga akan mengetahui urgensi dan juga fungsi dari rekayasa kebutuhan itu untuk apa. Terus yang ketiga, proses dan tahapan dalam melakukan rekayasa kebutuhan. Dan yang terakhir adalah problem-problem yang dihadapi atau yang mungkin dihadapi dalam melakukan proses rekayasa kebutuhan. Oke. Sebelum kita membahas mengenai apa itu kebutuhan, di sini ada sebuah quote ya dari Brooks tahun 1987. Jadi dia bilang bahwa satu bagian tersulit dalam membangun sebuah sistem itu adalah memutuskan apa yang akan dibangun. Nah, ini juga analoginya sama seperti kalau misalnya teman-teman nih punya uang misalnya atau dikasih uang oleh investor gitu ya atau oleh orang tua kalian untuk membangun sebuah bisnis. Nah, yang paling susah itu adalah mencari idenya kan ya. Jadi kita harus mencari ide yang benar-benar tepat untuk bisnis kita, karena kalau kita salah dalam mencari ide, otomatis uang yang sudah diberikan tadi itu ada kemungkinan tidak akan kembali ke kita dan kita akan rugi di bisnis kita gitu ya. Tapi kalau ide yang kita lakukan itu tepat, maka otomatis bisnis yang akan kita jalankan itu juga akan dapat berkembang dengan baik. Nah, sama seperti dalam membangun sebuah sistem. Jadi bagian yang paling susah dalam membangun sebuah sistem itu adalah memutuskan apa yang ingin kita bangun. Jadi kita ingin membangun apa, atau kita ingin membuat aplikasi atau sistem apa. Nah, ini juga dalam membangun sebuah sistem, yang jelas kan itu harus didasarkan oleh sebuah problem ya. Jadi masalahnya apa sih sebenarnya yang ingin kita selesaikan. Nah, sistem atau aplikasi ini dia hanya sebatas media untuk bisa menyelesaikan problem yang ingin kita pecahkan tadi. Oke, nah dari sini kita bisa arahkan terkait dengan apa itu requirement engineering. Jadi requirement engineering atau istilah lainnya dari requirement analysis, dia merupakan sebuah proses untuk membangun sebuah layanan yang dibutuhkan oleh pelanggan atau pengguna dari suatu sistem dan batasan di mana dia beroperasi dan dikembangkan. Nah, jadi maksudnya seperti ini. Sebuah tahapan requirement engineering atau requirement analysis ini itu merupakan sebuah tahapan awal ya, atau proses awal
dalam membangun sebuah sistem secara utuh. Nah, tapi di bagian requirement engineering ini, yang akan kita lakukan itu adalah kita akan membangun sebuah sistem yang berdasarkan dari kebutuhan si pelanggan. Jadi kita harus tahu dulu kebutuhan dari si penggunanya itu apa. Dan juga selain itu kita juga harus tahu terkait dengan batasan-batasan sistem yang akan kita buat itu nanti seperti apa. Karena kalau kita tidak membatasi sistem yang akan kita buat, otomatis nanti ruang lingkupnya akan melebar. Kalau ruang lingkupnya melebar, otomatis sistem yang akan kita buat akan semakin besar dan kompleks. Nah, kalau semakin besar, otomatis akan muncul biaya yang banyak pula, kemudian waktu pengerjaan yang lama juga. Makanya dari situ kita harus bisa mengetahui kebutuhannya apa dari si pengguna dan harus kita batasi. Jadi kita batasi sesuai dengan kebutuhan si pengguna tadi. Jadi kita gampangnya gini, kita tidak usah membuat sesuatu yang memang tidak dibutuhkan oleh si pengguna. Karena itu nanti ya percuma aja ya, kita membuat suatu hal yang tidak perlu, otomatis maka kita akan kehilangan banyak waktu, banyak tenaga, dan banyak uang dalam mengembangkan sebuah sistem tadi. Oke, ini ada sebuah contoh kasus ya, terkait dengan kebutuhan. Jadi pengguna dia kan kebutuhannya kan bermacam-macam. Ada yang dia pinginnya ini, pinginnya itu gitu ya. Nah, intinya di sini adalah si pengguna itu tahu bahwa kita sebagai desainer atau developer itu akan mengerti apa yang ada di pikirannya si pengguna tadi. Nah, tetapi dia tidak yakin apa yang dia pikirkan itu sama seperti yang kita buat nantinya gitu. Jadi misalnya si pengguna contohnya nih ya, jadi ada user, dia hanya dapat menghapus postingan saat dia login. Nah, kemudian ternyata itu kan keinginan dari si pengguna. Nah, dari sistem ternyata ada sebuah batasan-batasan yang tidak bisa melakukan hal tersebut. Jadi, kita harus mencocokkan antara kebutuhan dan keinginan dari si user dengan keterbatasan dari sistem yang nantinya akan kita bangun. Oke, jadi dari sini menurut IEEE standard ada sebuah pengertian mengenai requirement ya. Jadi dia merupakan pernyataan yang mengidentifikasikan karakteristik atau kendala produk atau proses atau operasional, fungsional atau desain yang tidak ambigu kemudian dapat diuji ataupun dapat diukur dan diperlukan untuk penerimaan suatu produk oleh si pengguna. Jadi maksudnya gini, sebuah kebutuhan itu adalah sebuah keinginan yang mewakili dari beberapa pengguna, bisa satu pengguna, dua pengguna, atau banyak pengguna. Nah, keinginan si pengguna tadi itulah yang nanti bisa kita jadikan sebagai sebuah karakteristik sebuah produk yang akan kita bangun. Nah, tetapi syaratnya adalah keinginan tersebut itu harus bisa kita desain, harus bisa kita ukur, harus bisa kita implementasikan, dan harus bisa kita uji. Gitu, karena ada kebutuhan yang dia tidak bisa kita implementasikan misalnya. Ada juga kebutuhan yang dia bisa kita implementasikan dan bisa kita ukur. Gitu. Nah, kita harus mengejar ke kebutuhan yang tadi itu, yang dapat diukur, yang dapat didesain, yang dapat diimplementasikan, dan dapat diuji. Oke, ini ada 3 kategori kebutuhan ya. Jadi yang pertama adalah kebutuhan fungsional,
dia merupakan kebutuhan terkait dengan sistem atau terkait dengan fitur-fitur atau fungsi dari sebuah sistem. Jadi apa yang dilakukan oleh sistem, dia terdapat deskripsi proses, masukan, atau keluaran. Jadi harus ada inputannya, kemudian harus ada proses di dalamnya, dan harus ada output atau keluaran di sana. Terus yang kedua adalah kategori kebutuhan non-fungsional. Nah, non-fungsional ini di luar dari masalah sistem. Jadi dia terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang harus kita penuhi yang berada di luar sistem tersebut. Contohnya masalah performa. Misalnya ya, kita ingin membuat sebuah sistem e-commerce, kemudian kan kita pasti butuh server ya. Nah, server yang kita buat ini harus bisa berjalan misalnya 24 jam selama 1 minggu, selama 1 bulan misalnya. Kemudian dia harus aman misalnya. Kemudian dia harus reliable. Kemudian dia harus memiliki storage yang cukup. Kalau tidak, berarti nanti dia tidak bisa menerima request dari si pengguna. Nah, jadi kebutuhan-kebutuhan terkait dengan di luar sistem ini juga harus kita buat. Jadi dia merupakan kendala atau kualitas suatu sistem, tetapi masih terukur. Nah, kemudian ada kategori kebutuhan yang ketiga, yaitu usability. Nah, dia merupakan kendala dalam penggunaan sistem, tetapi dapat diukur dan dievaluasi. Contohnya, usability ini terkait dengan penerimaan pengguna. Kita di sini tidak hanya mendesain sebuah sistem, tapi kita juga harus bisa mengukur dan mengevaluasi penerimaan si pengguna tadi. Ya gampangnya ginilah, kita bikin sistem, apakah sistem yang kita buat itu bisa diterima dengan baik atau tidak oleh si pengguna. Nah, kita bisa melakukan beberapa evaluasi, kayak misalnya acceptance criteria, kemudian ada UAT, user acceptance test, kemudian ada end user characteristic, system environment, dan lain sebagainya. Jadi dalam mendefinisikan suatu kebutuhan, itu kita tidak hanya fokus ke sistem atau fungsionalnya saja, tetapi kita juga harus memikirkan non-fungsional atau di luar sistem, dan juga kita harus memikirkan penerimaan penggunanya atau usernya. Jadi idealnya ada 3 kategori yang nantinya harus kita definisikan ya dalam menganalisis suatu kebutuhan.